Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil jabbar, al-wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin man utiyal hikmah wa ma'adinir rahmah wa fasl khitab fakana awwala da'in ila tariqis shawab. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim ala man kanat hasanatuhu la tuhsa an-nabiyil mustafa wa rasulil muqaffa wa ala alihi wa sahbihi wa kafati ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus shalah at-tahur. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Al-Husaini Media Center yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali belajar untuk mengkaji daripada kitab Targhib wa Tarhib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pemahaman kepada kita tentang ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya ajarkan kepada diri kita melalui Al-Quran maupun melalui hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat berserta salam semoga selalu Allah limpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatul ujma daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita daripada kitab Targhib wa Tarhib, yang pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pada babul wudu, bab tentang wudu. At-targhibu fil wudu'i wa fi isbagihi wa tarhibu min adamil isbagi wa ma yuqalu ba'dal wudu'i. Yaitu tentang motivasi dorongan di dalam berwudu dan melebihkan pada bagian anggota tubuh yang kita wajib untuk membasuhnya, dan ancaman daripada orang-orang yang tidak berusaha untuk melebihkan basuhan pada anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh, dan apa yang kita baca doa setelah kita menyelesaikan berwudu. Di pertemuan sebelumnya sedikit Al-Fakir telah menyinggung sedikit tentang keutamaan daripada berwudu. Di antaranya diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Maidah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza qumtum ila sholati, apabila kalian hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Sebagaimana definisi wajah yang sebelumnya Al-Fakir telah sampaikan, bahwa yang dimaksud dengan wajah itu adalah mimmana bitis sa'ar rahsi ila muntahal lihyan minal udun ilal ujun. Yang namanya wajah itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut. Nah, dari tempat tumbuhnya rambut sampai dengan muntahal lihyan, sampai dengan akhir dagu kita ini. Kemudian secara
horizontalnya minal udun ilal ujun. Ini yang wajib dibasuh pada saat kita melaksanakan wudu gitu. Kemudian wa aidiakum ilal marafiqi, dan basuh pula kedua tanganmu sampai dengan siku. Dan ini juga basuhannya kita harus lebihkan. Wamsa'u biru'usikum, dan usaplah kepalamu. Mengusap bagian rambut yang ada di kepala kita, bukan rambut yang berada di ujung kita. Kalau seandainya kita memiliki rambut yang panjang, maka kalau kita membasuhnya hanya di bagian ujungnya, seumpama kita punya rambut sepundak ini, kemudian kita basuh di bagian ujungnya, maka itu tidak sah. Tapi kalau kita basahkan tangan kita, kemudian kita sentuh satu saja, bahkan satu saja dari rambut kita ini, rambut kepala, baik di depan, di samping maupun di belakang, maka itu sudah dianggap sah. Dan sunnahnya agar kita tidak melakukan sesuatu yang khilaf apa yang dikatakan oleh Imam Malik, maka bagusnya adalah kita membasahi seluruh rambut kita dari depan ke belakang, kemudian kita kembalikan lagi. Nah, ini kata masaha. Kata masaha itu artinya tangan kita yang penting basah, kemudian kita mengalirkan. Adapun kalau ghasala membasuh, itu harus ada air yang tergenang yang kemudian kita ratakan. Kemudian yang kita basuh juga adalah wa arjulakum ilal ka'baini, dan kita membasuh kedua kaki ilal ka'baini sampai dengan mata kaki. Dan ini yang dalam berwudu itu banyak sekali kita terlihat melakukan wudu yang sifatnya asal gitu. Yang penting kaki kita basah, sedangkan tumit di bagian belakang itu jarang sekali terbasuh. Bahkan kita tidak menyela jari-jari kita. Ya, kalau kita membasuh bagian kaki, bahkan kita disunahkan tuh menyela-nyelanya dengan menggunakan keliking kita dari atas, kemudian yang bawahnya juga. Itu untuk menyempurnakan. Bahkan nanti ada hadis yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam bagi orang-orang yang berwudu, namun tumitnya tidak sampai basah, hanya dikucurkan air saja, kakinya dibasahkan, tidak memperhatikan batasan kaki itu sampai mana, dan tidak berusaha untuk meratakan basuhannya. Para pemirsa Al-Husaini Media Center yang berbahagia, dari ayat ini maka kita tahu bahwa rukun wudu seperti hal yang kita ketahui itu ada 6. Yang pertama adalah niat untuk mengangkat hadas kecil, ya. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asgar lillahi ta'ala. Kemudian membasuh wajah, ghuslul wajah. Kemudian niat tadi dibaca ketika kita membasuh wajah, ya. Basuhan yang wajib adalah basuhan yang pertama. Begitu air kita sampai di wajah kita, maka di hati kita itu mengucapkan nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar. Kalau tidak mampu kita untuk menggunakan bahasa Arab, maka cukup dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kita katakan saya berniat untuk berwudu menghilangkan hadas kecil. Dan talafut biniat, sebelum kita berwudu sambil kita mencuci tangan disunahkan sebelumnya, maka kita talafut niat, kita ucapkan niat itu di dalam mulut kita, ya, kita baca, nyaringkan nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar lillahi ta'ala, itu bagian daripada sunnah, bukan sesuatu yang bid'ah. Tujuannya adalah untuk menguatkan hati kita agar ketika nanti hati kita membaca niat tersebut, maka sudah dikuatkan dengan ucapan kita yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi niat, sebagaimana kita tahu definisi niat adalah muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan perbuatannya. Jadi yang pertama, rukun wudu adalah niat yang dibarengi nanti pada saat membasuh wajah kita. Dan basuhan yang wajib itu adalah basuhan yang pertama. Seringkali kita salah mengartikan istilah definisi mustakmal, ya. Seperti air yang ada di sini, kita lihat kalau ada air di sini kemudian kita sentuh, ya, ini tidak berarti air itu mustakmal.
Yang dimaksud dengan air mustakmal itu adalah air yang kita gunakan untuk membasuh basuhan pertama, basuhan yang wajib, kemudian menetes itu air basuhan yang wajib, kemudian terkena air yang sedikit, al-ma'ul qalil, maka air yang sedikit itu menjadi mustakmal. Itulah definisi mustakmal. Meskipun air sedikit tapi kita belum niat untuk berwudu, kita aduk, itu belum termasuk mustakmal karena tidak ada basuhan yang kita niatkan untuk melakukan perbuatan yang wajib. Begitu juga pada saat kita mandi hadas besar, kalau kita menggunakan air yang sedikit, maka perhatikan jangan sampai basuhan yang pertama kita itu ketika kita mandi itu sampai mengenai air yang sedikit. Tapi kalau air yang banyak, meskipun air bekas basuhan yang wajib tumpah lagi ke air yang banyak tersebut, tidak menjadi masalah. Yang penting tidak merubah warnanya, rasanya atau baunya ya. Jadi meskipun kita menggunakan air yang sedikit, ya cukup ya. Ada orang menggunakan air dengan hanya segelas air saja berwudu. Dituangkan, airnya sudah mengembang, kemudian ditempelkan di mukanya, diratakan airnya semua. Yang penting ada air yang mengembang. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah membasuh tangan. Ya, membasuh tangan juga ini bagian dari fardunya wudu. Kemudian membasuh kedua kaki dan yang terakhir adalah tertib. Nah, tertib ini diperlukan karena jangan sampai kita awali dengan kaki dulu baru tangan atau wajah dulu baru lompat ke kaki kemudian baru tangan. Di mana hukum tertib itu tidak berlaku, rukun tertib itu tidak berlaku manakala kita berwudu di dalam sungai atau di dalam kolam renang. Ketika kita tenggelam atau kita menyelam di dalam kolam renang, maka di situ tidak berlaku hukum tertib. Apa artinya? Tertib itu tidak berlaku. Begitu kita menyelam di dalam kolam renang yang airnya banyak, lebih dari 2 kula, kita baca nawaitul wudu ayyurafil hadasil asghar lillahi ta'ala, kemudian kita keluar dari kolam renang tersebut, maka itu sudah dianggap kita melakukan perbuatan atau melakukan perbuatan wudu. Nah, itu kaitannya dengan sedikit gambaran fikihnya tentang Allah Subhanahu wa taala sudah mensyariatkan kepada kita basuhan mana yang wajib untuk dibasuh. Adapun yang lainnya seperti membasuh telinga, kemudian berkumur-kumur, kemudian mencuci tangan sebelum berwudu, itu merupakan bagian daripada sunnah. Dan itu pun masing-masing punya keutamaan. Kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam miftahus salati at-tahuru. Kunci daripada salat, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya adalah at-tahur, adalah suci. Kaitannya dengan suci, kita sebelumnya di episode yang sebelumnya kita sudah membahas yang jelas makna daripada at-tahur di sini adalah wudu itu sendiri. Tidak sah seseorang melakukan ibadah sholat tanpa disertai dengan berwudu. Bahkan hukumnya haram kalau kita melakukan sholat tanpa disertai dengan berwudu. Ya, dengan sebab kita telah berhadas kecil, maka harus berwudu. Kalau kita sholat tanpa berwudu, tanpa menghilangkan hadas kecil tersebut dengan cara berwudu, maka sholat kita menjadi haram. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a. Barang siapa yang berwudu fa ahsana, kemudian dia membaguskan al wudu'a, wudunya. Wudu yang sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Dari mana kita tahu syariat Nabi tentang berwudu? Dari para ulama. Mana bagian-bagian yang dibasuh dan sesempurna mungkin kita melakukan amalan-amalan yang kita lakukan untuk berwudu. Siapa yang berwudu kemudian dia membaguskan wudunya, wa shalla raka'ataini, kemudian dia melakukan salat 2 rakaat. Salat yang dimaksud di sini adalah salat sunnah wudu, salat syukur wudu. Jadi ada salat yang kita lakukan setelah wudu, kemudian kita disunahkan untuk melakukan 2 rakaat salat wudu.
lam yuhaddis nafsahu, kemudian di hatinya tidak berbisik, fihima pada dua sholat tersebut, bisyai'in, dengan sesuatu minad dunia, daripada urusan-urusan dunia. Ketika dia sholat, hatinya, pikirannya tidak terpaut dengan urusan-urusan dunia, khusyuk. Nah, maka orang yang seperti ini akan dibalas kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh. Seperti orang yang dia akan keluar dosanya, bersih daripada dosa-dosanya tersebut, kayaumi, seperti hari waladathu ummuh, seperti dia baru dilahirkan dari perut ibunya. Ya, setiap kali kita melakukan berwudu, setiap kali berwudu kemudian kita membaguskan wudu kita, ya, kemudian kita melakukan sholat sunnah wudu 2 rakaat, dan sholat yang kita lakukan tersebut dalam keadaan khusyuk, tidak memikirkan dunia dan lain sebagainya, maka dosa-dosa yang kita lakukan dengan sebab wudu yang sempurna tersebut, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa kita dan kita bersih seperti kita baru dilahirkan dari perut ibu kita. Jadi wudu ini bukan hanya perkara untuk membersihkan kita dari hadas kecil saja. Tapi wudu ini lebih daripada itu adalah untuk membersihkan batin kita. Untuk membersihkan penyakit-penyakit kotoran yang ada di dalam hati kita, di dalam pikiran-pikiran kita. Dengan wudu yang sempurna, maka dosa-dosa kecil Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hapuskan dalam diri kita. Karena kita ini manusia yang dalam hidup itu hampir tidak pernah kita terbebas dari perbuatan-perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Yang paling banyak adalah dosa-dosa kecil. Namun kalau dosa kecil yang kita lakukan secara kontinu terus-menerus dan bahkan kita meremehkan, boleh jadi dosa itu akan menjadi besar. Bahkan dosa yang kecil kalau Allah tidak ampuni, ya mau tidak mau, Allah akan hapuskan dosa kita nanti di hari kiamat dengan cara Allah masukkan kita dulu ke dalam neraka, dibersihkan baru dikeluarkan kita. Jadi sebelum kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar, bahkan naudzubillah jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa yang besar, maka dosa-dosa yang kecil ini pun dengan berwudu Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda al-'abdul muslimu, apabila seorang hamba yang muslim dia berwudu, fatamadmada, kemudian dia berkumur-kumur, kharajatul khataya min fihi, keluarlah kotoran-kotoran, keluarlah dosa-dosa yang dilakukan oleh mulut kita. Nah, mulut ini adalah bagian dari anggota tubuh yang barangkali seringkali melakukan perbuatan dosa. Bahkan dalam hadis kaitannya dengan berpuasa, dalam hadis Nabi yang bunyinya khamsun yuftirna shaim, ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa itu. 4 diantaranya dilakukan oleh lisan kita, oleh mulut kita. Antaranya al-kadibu, berdusta, ini perbuatan mulut kita. Kemudian wal ghibatu, membicarakan keburukan orang lain. Kemudian wan namimatu, mengadu domba, sumbernya dari lisan kita. Kemudian wal yaminul kadhib, bersumpah palsu, bersumpah dengan nama Allah tapi sumpahnya bohong. Sumpahnya palsu, tidak sesuai dengan kenyataan. Itu juga keluar dari lisan kita. 4 dari 5 yang dapat membatalkan pahala puasa kita dilakukan oleh lisan. Maka betapa mudahnya lisan ini melakukan perbuatan dosa. Entah mencela orang, entah membicarakan keburukan orang lain, memfitnah, kemudian mencaci maki dan lain sebagainya, bersumber dari lisan kita ini. Maka orang yang berwudu, kemudian dia berkumur-kumur dengan kumur-kumur yang sempurna, dengan niatan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh mulut kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hapuskan, Allah akan hilangkan.
Fa ijastanthara kharajatul khataya min anfihi. Apabila dia beristinsar, ada istinsar, ada istinsyaq. Jadi kalau berwudu itu bukan cuma pegang air kemudian kita masukkan jari kita ke dalam hidung, bukan seperti itu yang namanya istinsyar. Istinsyar itu adalah kita ambil air seukuran 1 mud begini, kita hisap. Kita hisap, kemudian kita keluarkan lagi, istinsyaq, ya kita keluarkan. Itu namanya sampai dengan di bagian kepala kita itu seperti air yang masuk itu dengan istilah yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan daripada dosa yang ada di hidung kita, kotoran yang ada di hidung kita. Kemudian fa idza ghassala wajhahu kharajatul khataya min wajhihi. Apabila dia membasuh wajahnya, kharajatul khataya, maka keluarlah dosa-dosa, kesalahan-kesalahan min wajhihi, dari wajahnya, hatta takhruja min tahtil ashfari ainaihi, sehingga juga keluar kotoran-kotoran, dosa-dosa dari kelopak matanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa yang ada di matanya. Mata ini adalah bagian dari anggota tubuh kita yang juga seringkali melakukan perbuatan maksiat. Ya, mata ini sesuatu yang seseorang tidak mengetahui kapan mata ini melakukan perbuatan dosa. Hanya orang itu sendiri melihat sesuatu yang diharamkan, melihat sesuatu yang dimakruhkan, melihat sesuatu yang haram untuk dilihat, melihat aurat orang lain, bahkan melihat dalam rumah orang lain tanpa izin pemilik rumahnya pun itu bagian daripada maksiat. Dalam kitab Dakhiratul Musharrafah juga disebutkan salah satu maksiat itu adalah melihat isi daripada rumah seseorang tanpa izinnya. Ada orang punya rumah, kemudian rumahnya terbuka, terlihat dari luar. Kalau kita melihat dengan sengaja, maka itu jadi bagian maksiat mata kita. Bagaimana lagi kalau kita melihat aurat wanita yang diharamkan untuk dilihat? Bagaimana kita melihat sesuatu tontonan dan sebagainya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan fadilah kita berwudu, kita membasuh wajah kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh mata kita ini. Kemudian fa idza ghassala yadayhi, apabila dia membasuh kedua tangannya, kharajatil khataya, maka keluarlah, dihapuslah dosa-dosa min yadayhi, dari kedua tangannya, hatta takhruja min tahtil azfarihi, sampai-sampai dosa yang dilakukan atau kotoran yang ada pada ujung kaki kita. Ya, tangan ini adalah bagian dari anggota tubuh kita juga yang sering kali melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Ya, meskipun kita tidak mengambil secara zahir, dalam artian kata melihat, mengambil seperti mengambil handphone ini, mengambil tempat ini. Ada orang yang mengambil harta orang lain dengan cara kebijakannya, dengan tanda tangan dan lain sebagainya, itu juga mempengaruhi daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tangannya. Ya. Jadi dengan fadilah yang berwudu ini juga Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa yang dilakukan oleh tangan kita. Tentulah setiap kita melakukan perbuatan dosa yang dilakukan oleh tangan kita. Kemudian faida masaha bi ra'sihi kharajatul khataya min ra'sihi, apabila dia mengusap bi ra'sihi, kepalanya, kharajatul khataya, maka dihapuslah kesalahan dosa min ra'sihi, dari kepalanya, hatta takhruja min udunaihi, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala juga hapuskan, hilangkan dosa yang dilakukan oleh telinga kita. Isi daripada kepala kita adalah pikiran-pikiran yang kurang baik, pikiran yang mengarahkan kepada kita untuk melakukan perbuatan
maksiat, meninggalkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, melakukan daripada perbuatan jahat. Kuping kita kadang mendengar sesuatu yang diharamkan, mendengar sesuatu yang mendatangkan kejahatan dan lain sebagainya. Maka lagi-lagi dengan berwudu, membasuh kepala kita, kemudian membasuh daripada telinga kita, Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa yang ada di dalam pikiran kita, dan juga Allah akan hapuskan daripada dosa yang ada di dalam perbuatan telinga kita yang mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam berwudu ini telinga itu dibasuh sampai kurang lebih sebanyak 12 kali. Pada saat membasuh wajah, itu kuping kita ikut terbasuh. Pada saat membasuh kepala, mengusap kepala, kuping kita pun disunahkan terbasuh juga. Kemudian membasuh kuping itu sendiri, dan terakhir sebelum kita membasuh kaki kita, disunahkan juga 3 kali untuk membasuh telinga kita. Jadi betapa ini menunjukkan telinga kita seringkali mendengar sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kemudian wa idza ghassala rijlaihi, apabila dia membasuh kedua kakinya, hatta takhruja min tahti azfarihi rijlaihi, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa yang dilakukan oleh kaki sampai dengan ujung kakinya. Kaki ini selalu melangkah ke tempat yang salah, melangkah ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Maka ketika kita melangkah ke tempat yang haram, maka dengan fadilah wudu, Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh kaki kita. Tsumma kana masyuhu ilal masjid. Nah, setelah itu kemudian dia berjalan menuju ke masjid, wa sholatuhu, dan dia melakukan sholat nafilatan, maka itu menjadi pahala tambahan buat orang tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal saya sudah katakan bahwa wudu ini bukan hanya mengangkat dosa kecil, bukan hanya mengangkat hadas kecil, tapi lebih daripada itu memiliki fadilah, keutamaan yang luar biasa buat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kita untuk senantiasa dawamul wudu. Orang yang dawam wudu, Allah akan berikan kemudahan, dan nanti di hari kiamat seluruh makhluk akan dicampur seluruhnya. Lalu bagaimana Rasulullah mengenal kita sebagai umatnya? Maka orang yang sering berwudu akan punya tanda tersendiri, dia akan bercahaya di anggota-anggota tubuhnya yang pernah dibasuh. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab kita berwudu, Allah perkenankan kita untuk dilihat oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan cahaya daripada min asaril wudu, daripada bekas-bekas berwudu kita. Inilah yang mungkin barangkali Al-Fakir bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya, dan insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran ini di pertemuan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.